Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Belakangan ini, manfish memang menjadi salah satu ikan hias yang punya gengsinya sendiri. Ikan pecinta damai ini menjadi salah satu ikan yang wajib dipelihara dalam aquascape. Karena bentuknya yang menawan dan sifatnya yang penuh kedamaian. Di setiap jenis ikan, pasti ada jenis yang menjadi rajanya. Yang artinya ikan ini dianggap biasanya yang ukurannya paling besar dan harganya paling mahal. Kalau di keluarga manfish, Altum orinoco lah yang menjadi rajanya. Selain ikan ini ukurannya paling gede dari semua jenis manfish, harga ikan ini juga lumayan bikin bergidik. Karena jelas harganya berlipat-lipat dari jenis manfish lain di pasaran. Tapi ada gosip yang menyebut bahwa ikan ini adalah ikan yang rapuh, susah dipelihara dan gampang banget mati. Berbanding terbalik dengan jenis peacock bass atau catfish yang sama-sama dari Orinoco dan impor ke Indonesia. Tapi daya tahan tubuhnya jauh lebih bagus. Kenapa Altum Orinoco bisa jadi lebih rapuh ya? Padahal kan datang dari kampung yang sama dengan pibas dan catfish. Fish Altum Orinoco. Kenapa susah dipelihara? Pada tahun 2020 lalu, jenis manfish ini menjadi salah satu ikan flagship yang mendadak banyak digemari oleh para pecinta ikan. Orang biasa sampai selebriti. Denny Cagur juga kedapatan membeli ikan ini buat dipelihara. Jenis ikan manfish tersebut adalah Altum Orinoco. Berbeda dengan jenis manfish yang lain, Altum Orinoco bukanlah hasil breedingan. Buat ngedapetin ikan ini, para nelayan harus nangkep nih ikan langsung dari alamnya. Karena nggak bisa dibreed secara langsung. Jadi sampai sekarang, ikan ini memang selalu bersatu sebagai wild caught. Semakin terjun ke dalam dunia ikan, lambat laun aku juga makin tahu kalau kebanyakan ikan luar negeri yang hadir di Indonesia adalah ikan impor yang ditangkap langsung dari alam. Sebutan kerennya adalah wild caught atau WC. Dalam bahasa Indonesia, pengertian wild caught adalah binatang yang ditangkap dari alam liar, bukan dari hasil budidaya. Bukan cuma manfish, ikan kayak cana juga banyak yang masih ditangkap dari alam. Cana auranti masih menjadi salah satunya. Karena ada kabar yang menyebutkan ikan ini emang nggak bisa dibreed di luar tempat asalnya. Ikan wild caught punya level tersendiri dalam memeliharanya. Inilah kenapa Altum Orinoco bukanlah ikan yang pas buat memula. Ikan wild caught ditangkap langsung dari habitatnya, di mana mereka udah biasa hidup dalam parameter dan kondisi air tertentu, dengan suhu dan lingkungan yang juga berbeda dengan di dalam akuarium. Setelah diambil dari alam, biasanya mereka bakal dikarantina terlebih dahulu sebelum dikirim ke seluruh penjuru dunia, di mana kebanyakan ikan ini bakal dimasukin plastik dengan oksigen. Perjalanan jauh pasti bikin ikan jadi nggak stabil kondisinya. Jangankan ikan, kamu kalau mesti naik kereta atau pesawat selama berjam-jam, pasti bakal berdampak sesuatu buat tubuh dan psikologi kamu. Nah, sampai di Indonesia, mereka bakal dikarantina lagi buat beradaptasi dengan air dan suhu lokal. Perjalanan jauh, perubahan suhu air dan parameter membuat ikan wild caught tadi selalu punya kesulitan dalam beradaptasi yang membuat mereka rentan stres. Altum Orinoco menjadi salah satu ikan yang sulit buat ditaklukin. Altum Anglefish petrophyllum, Altum, dideskripsikan oleh Pellegrin pada tahun 1903. Mereka ditemukan di sungai-sungai di Amerika Selatan, khususnya di lembah Sungai Amazon, di hulu drainase Sungai Negro, dan lembah Sungai Orinoco, dan di hulu Sungai Orinoco atau Sungai Inirida dan Atabapo ke Puerte Ayacucho. Nama umum lainnya yang dikenal adalah Orinoco anglefish, Altum angle, dan Deep anglefish. Di alam liar, salah satu jenis siklit ini hidup di daerah aliran sungai dan dataran banjir, yang mana itu hutan yang digenangi oleh air, di mana ada aliran air dalam jumlah sedang, akar pohon dan tanaman yang terendam, dan juga vegetasi bawah air. Mereka lebih sering ditemukan di perairan yang sangat lembut dan teroksigenasi dengan baik. Omnivora ini pemakan ikan dan invertebrata yang lebih kecil dan memakan partikel makanan lain di dalam air. Menurut keterangan di atas, Altum Orinoco gak kelihatan sebagai ikan yang sulit buat dipelihara, karena hampir semua karakteristik tempat habitatnya bisalah diikutin di dalam akuarium. Tapi nyatanya, ikan ini masih sering dikenal sebagai ikan yang rewel. Di masa lalu, hanya spesimen tangkapan liar dari ikan ini yang tersedia di pasaran. Hal ini disebabkan oleh tingkat kematian yang tinggi, yang selama bertahun-tahun membuat ikan ini praktis gak mungkin lancar dalam berkembang biak. Baru-baru ini, ternyata ikan ini telah berhasil dibiakkan oleh beberapa penghobi asal Eropa. Jadi spesimen hasil penangkaran
sekarang kadang-kadang juga tersedia di pasaran. Bersama tangkapan liar, hibrida juga sedang dikembangbiakan dengan kawin silang antara P. altum dan P. scalare. Hibrida yang dihasilkan disebut Orinoco altum dan mungkin tidak memiliki ciri yang ditemukan di spesies orinya. Atau ciri itu mungkin ada, tapi tingkatnya lebih rendah. Sebab paling sering adalah kegagalan mereka dalam beradaptasi di lingkungan baru yang juga merupakan masalah laten yang mesti dihadapi oleh para penghobi yang ikannya mendadak mati. Kesalahan adaptasi ini bisa disebabkan oleh tingkat parameter air yang tidak ideal, hardscape dalam akuarium yang bisa menambah pH air, serta penggunaan air tawar yang sembarangan. Beberapa ahli seperti Jeffrey dari The Aquatic Freak menerangkan kalau ikan ini lebih baik dipelihara dengan air RO atau air reserve osmosis yang berbeda dengan air isi ulang mineral biasa. Nah, air RO punya pH yang biasanya di angka 5 hingga 7,5. Angka segini bisa dibilang sebagai parameter paling ideal untuk ikan hias. Biasanya ikan hias memang betah hidup di parameter air sekitar 7,5. Terus, mereka juga nggak suka dengan akuarium yang arusnya besar, karena di alamnya, manfish bukanlah penghuni sungai dengan air besar. Tubuhnya yang pipih, terang, nggak akan bertahan lama di habitat yang sungainya deras. Mereka pasti kewalahan pas ngelawan arus. Ya, kalau dipikir-pikir masuk akal juga sih, karena berasal dari alam. Ikan ini juga nggak punya kemampuan seluwes ikan hasil budidaya dalam beradaptasi ke air yang baru. Makanya, memindahkan ikan ini dari satu tank ke tank lain bisa menjadi hal buruk karena mereka akan terus mencoba untuk memahami air di mana mereka tinggal. Kalau terus-terusan dipindahin gini, gak jarang Altum Orinoco bakal bereaksi dengan menjadi stres berat. Stres akan membuat ikan ini terlihat lemas dan gak berenang seperti biasa. Manfish adalah perenang area tengah dan atas. Jadi, kalau ikannya lebih suka buat mojok, besar kemungkinan memang dia lagi stres. Makanya opsi terbaiknya adalah dengan membuat ikan beradaptasi terlebih dahulu dengan tank barunya. Pastikan juga tank lainnya punya pH yang nggak jauh beda dengan tank tempat ikan ini dikarantina atau menjalani proses adaptasi. Pastikan juga hardscape seperti kayu dan tanaman di dalam akuarium bukanlah kayu yang bisa meningkatkan pH, karena naiknya parameter bisa membuat ikan jadi kaget pH. Asli, memahami ikan itu sulit karena kamu nggak bisa ngajak ngobrol. Jadi langkah paling tepat adalah dengan memahami parameter airnya. Ikan sama seperti manusia. Mereka juga butuh memahami dan menyocokkan diri dengan lingkungan barunya. Seperti manusia, juga mereka bisa stres berat yang akhirnya bisa mengancam nyawanya. Kenapa Pibas WC lebih kuat dari manfish Altum Orinoco? Peacock bass sejak 1960-an emang dikenal sebagai ikan pancingan yang tahan banting. Plus tenaganya juga kuat banget. Hal inilah yang ngebuat mereka dilepas ke Panama. Cerita ini udah beberapa kali aku ceritain, tapi ada temuan yang bisa membuat kamu lebih paham kenapa Pibas bisa kuat dan bertahan di lingkungan habitat yang baru. Sekaligus ini bisa menjadi jawaban kenapa Peacock bass bisa lebih kuat dalam beradaptasi ketimbang Altum Orinoco. Dua ilmuwan bernama Daniel Escobar Camacho dan Karen Carleton melakukan riset ke Danau Gatun, tempat Peacock bass menguatkan image mereka sebagai predator air tawar yang sanggup melakukan habitat yang berjarak ribuan kilometer dari tempat asal mereka. Riset yang mereka lakuin menemukan fakta kalau Peacock bass punya penglihatan yang sangat baik. Selain kuatnya daya tahan tubuhnya, hal inilah yang membuat ikan ini bisa beradaptasi dengan baik di Sungai Gatun. Sensitivitas fotoreseptor di mata Peacock bass cocok dengan panjang gelombang cahaya yang tersedia di air tempat mereka hidup. Riset itu juga menunjukkan bahwa ada banyak variasi kekeruhan air di seluruh Danau Gatun. Escobar Camacho dan rekan-rekannya percaya bahwa kondisi cahaya yang bervariasi yang disebabkan oleh kesuraman dari aktivitas manusia di kanal dikombinasikan dengan penglihatan yang baik dan memudahkan proses adaptasi Peacock bass mungkin telah membantu memuluskan invasi Pibas ke danau Gatun. Visi penglihatan yang dapat disesuaikan akan memungkinkan ikan memanfaatkan keadaan di berbagai macam habitat dan tentunya menjadi pemburu yang lebih efektif dalam jarak pandang yang buruk. Sensitivitas sel fotoreseptor di retina ikan ditentukan oleh tingkat vitamin A dan ekspresi genetik protein yang disebut opsins. Gabungan vitamin A dan ekspresi opsin membuat pigmen visual yang mengubah cahaya menjadi sinyal elektrokimia yang memberitahu otak bagaimana menafsirkan warna.
Vitamin A adalah molekul pekat cahaya yang memengaruhi panjang gelombang yang diserap sel. Dengan skill adaptasi dan penglihatan super ini, peacock bass bisa dengan mudah menginvasi banyak perairan yang jauh jaraknya dari tempat asal mereka. Malahan, ikan ini udah dianggap ikan akamsi atau anak kampung sini oleh warga Pahang, Malaysia. Puluhan ikan yang dibawa dari sungai Amazon ke Panama pada 50 tahun yang lalu jelas merupakan ikan wild caught. Namun dengan proses adaptasi yang sebentar, ikan ini malah bisa menjadi mimpi buruk buat ekosistem di Danau Gatun. Sampai sekarang mereka dinyatakan sebagai predator utama di sana. Yang jelas, peacock bass memang dirancang untuk menjadi predator ulung kemanapun mereka pergi. Hal inilah yang bisa menjadi acuan mengapa daya tahan tubuh ikan ini lebih kuat ketimbang manfish Altum orinoco. Walau sama-sama datang dari daerah yang sama, peran mereka berbeda di alam liar. Manfish adalah herbivora yang memakan tumbuhan. Terkadang ikan ini punya peran sebagai penebar benih untuk menjaga kelangsungan hidup tanaman yang tumbuh di sungai Orinoco. Sedangkan peacock bass adalah predator, di mana peran mereka adalah untuk menjimakan populasi ikan-ikan kecil mangsanya. Namun, sebenarnya posisi predator ini adalah tingkat yang paling rawan di rantai makanan. Karena jika manfish atau ikan mangsanya habis, ikan predator bisa kelimpungan dan akhirnya punah pula. Kasus ini terjadi kepada hiu megalodon yang mesti punah karena kehilangan makanan. Jadi, jelas, peacock bass bisa lebih kuat dalam beradaptasi ketimbang manfish Altum orinoco. Karena kebanyakan predator dianugerahi oleh kemampuan adaptasi dan daya tahan tubuh yang lebih superior.